Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Esti Indriani, NIM C1180197 dari kelas 3B Farmasi, Prodi Farmasi Stikes Muhammadiyah Gombong. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat pengencer dahak. Sebelumnya akan saya tampilkan materinya terlebih dahulu. Ya, di sini dengan judul obat pengencer dahak atau mukolitik. Nah, poin bahasan yang akan kita bahas itu ada satu, yang pertama, pengertian batuk berdahak, dan yang kedua, penyebab batuk berdahak, yang ketiga, pengertian dahak, yang keempat, itu ada proses terbentuknya dahak, yang kelima, klasifikasi dahak, dan yang keenam itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keluarnya sputum. Yang ketujuh itu terapi obat pengencer dahak. Yang kedelapan adalah terapi obat herbal pengencer dahak. Dan yang kesembilan itu edukasi untuk pasien. Nah, untuk yang pertama, pengertian batuk berdahak. Batuk produktif atau batuk berdahak merupakan suatu mekanisme perlindungan dengan fungsi mengeluarkan zat-zat asing seperti kuman, debu, dan sebagainya, dan juga dahak dari batang tenggorokan. Kemudian untuk penyebab batuk berdahak, penyebab umum batuk berdahak adalah infeksi oleh virus atau bakteri ketika saluran pernafasan terinfeksi. Misalnya saat sedang flu, tubuh akan memproduksi lebih banyak lendir, fungsinya adalah untuk menjebak dan mengeluarkan organisme penyebab infeksi. Batuk bertujuan untuk mengeluarkan lendir tersebut. Oleh karena itu, orang yang mengalami batuk berdahak disarankan untuk membuang dahak, bukan menelannya, karena menelannya justru akan memperlambat penyembuhan. Yang selanjutnya untuk pengertian dahak, sputum atau dahak adalah lendir dan materi lainnya yang dibawa dari paru-paru, bronkus, dan trakea yang mungkin dibatukan dan dimuntahkan atau ditelan. Kata sputum yang dipinjam langsung dari bahasa Latin meludah. Sputum atau dahak adalah bahan yang dikeluarkan dari paru dan trakea melalui mulut. Selanjutnya, untuk proses terbentuknya dahak. Orang dewasa normal itu bisa memproduksi mukus sejumlah 100 ml dalam saluran nafas setiap harinya. Mukus ini digiring ke faring dengan mekanisme pembersihan silia dari epitel yang melapisi saluran pernafasan. Keadaan abnormal produksi mukus yang berlebihan atau karena gangguan fisik, kimiawi, atau infeksi yang terjadi pada membran mukosa menyebabkan proses pembersihan tidak berjalan secara normal sehingga mukus ini banyak tertimbun. Bila hal ini terjadi, membran mukosa yang akan terangsang dan mukus akan dikeluarkan dengan tekanan intratorakal dan intraabdominal yang tinggi. Dibatukkan udara keluar dengan akselerasi yang cepat beserta membawa sekret mukus yang tertimbun tadi. Mukus tersebut akan keluar sebagai sputum. Sputum yang akan dikeluarkan oleh seorang pasien hendaknya dapat dievaluasi sumber, warna, volume, dan konsistensinya. Kondisi sputum biasanya memperlihatkan secara spesifik proses kejadian patologik pada pembentukan sputum itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keluarnya sputum. Yang pertama itu ada peradangan di saluran pernafasan atau daerah sekitarnya. Yang kedua, tenggorokan terkena infeksi atau alergi terhadap zat asing. Yang ketiga, adanya gangguan pada lambung. Dan yang keempat, itu radang sinusitis. Untuk yang kelima, tubuh kekurangan cairan. Nah, ini untuk terapi obatnya, yaitu yang pertama ada ambroxol. Nah, ambroxol merupakan obat batuk berdahak yang berfungsi sebagai mukolitik. Obat ini bekerja dengan cara mengencerkan dahak sehingga mudah dikeluarkan saat batuk. Obat ini digunakan untuk penyakit-penyakit pada saluran pernafasan di mana terjadi banyak lendir atau dahak, seperti emfisema,
radang paru kronis, bronkiekstasis, eksaserbasi, bronkitis kronis dan akut, bronkitis asmatik, asma bronkial yang disertai kesukaran pengeluaran dahak, serta penyakit radang rinofaringeal. Dalam penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Kemudian untuk dosisnya, untuk sediaan tablet itu yang dewasa dan anak di atas usia 12 tahun, sehari 3 kali 1 tablet. Dan untuk anak usia 6-12 tahun, itu 3 kali setengah tablet. Kemudian untuk anak usia 2-5 tahun, itu 3 kali 7,5 mg. Dan untuk sediaan sirupnya, dewasa 10 ml 2 kali sehari. Untuk anak-anak 2-5 tahun 2,5 ml 2-3 kali sehari. Dan untuk anak-anak usia 6-12 tahun itu 5 ml 2-3 kali sehari. Efek sampingnya di sini ada mual, muntah, diare, sakit perut, sakit mah, perut kembung, ruam merah pada kulit, bibir atau tenggorokan kering, dan lidah terasa kaku. Untuk kontraindikasinya yaitu hipersensitif terhadap ambroxol. Nah, yang kedua ini ada bromheksin. Bromheksin adalah obat yang digunakan untuk mengencerkan dahak pada saluran pernafasan atau yang disebut juga dengan mukolitik. Obat ini bekerja dengan cara menghambat kerja sel yang menghasilkan dahak atau mukus, sehingga menghasilkan dahak yang tidak kental dan mudah untuk dikeluarkan. Kemudian untuk dosisnya, untuk dewasa dan anak-anak lebih dari usia 12 tahun itu 8-16 mg 3 kali sehari. Dan untuk anak-anak usia 2-5 tahun itu 8 mg per harinya yang dapat dibagi ke dalam 2-3 kali jadwal konsumsi. Anak-anak usia 6-11 tahun itu untuk dosisnya 4-8 mg 3 kali sehari. Untuk efek sampingnya yaitu pusing, sakit kepala, mual, perut kembung, diare, gatal, ruam, sesak nafas, angiodema atau pembengkakan di bawah kulit. Untuk kontraindikasinya yang pertama, jangan berikan kepada anak di bawah usia 2 tahun. Kemudian yang kedua, hindari untuk mengkonsumsi bromheksin jika memiliki alergi terhadap obat ini. Yang ketiga, beritahu dokter apabila saat ini Anda sedang menjalani pengobatan dengan obat-obatan lainnya, termasuk suplemen atau produk herbal. Yang keempat, hati-hati mengkonsumsi bromheksin jika Anda mengalami gejala pneumonia, serta memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah seperti AIDS atau pasca kemoterapi. Yang terakhir yaitu berhati-hatilah jika Anda pernah atau sedang menderita tukak lambung, gangguan ginjal, gangguan hati, jika terjadi reaksi, alergi, atau overdosis setelah menggunakan bromheksin, segera hubungi dokter. Nah, ini yang ketiga ada gliseril guaiacolat. Gliseril guaiacolat merupakan obat jenis ekspektoran yang dapat meredakan batuk dan melancarkan pengeluaran dahak di saluran nafas. Obat ini bekerja dengan cara meningkatkan volume dahak dan membuatnya lebih encer, sehingga jauh lebih mudah dikeluarkan dari saluran pernafasan melalui jalur nafas dengan proses batuk. Nah, untuk dosisnya, ini untuk dewasa 200-400 mg setiap 4 jam sekali, dengan batas maksimum 2,4 gram atau 2.400 mg setiap harinya. Dan untuk anak-anak usia 2-5 tahun, itu 50-100 mg setiap 4 jam sekali sesuai kebutuhan dan tidak lebih dari 600 mg per harinya. Untuk usia 6-11 tahun, itu 100-200 mg setiap 4 jam sekali sesuai dengan kebutuhan dan tidak boleh lebih dari 1,2 gram per harinya. Untuk usia 12 tahun ke atas itu 200 hingga 400 mg setiap 4 jam sekali dan tidak lebih dari 2,4 gram per hari.
Kemudian untuk kontraindikasinya itu hipersensitif, diabetes, penyakit liver, phenylketonuria, hamil dan menyusui. Untuk efek sampingnya yaitu mual dan muntah, diare, nyeri perut bagian bawah, pusing, berkunang-kunang dan sakit kepala, nefrolithiasis, hiperurikemia, ruam pada kulit. Selanjutnya yaitu asetilcysteine. Ini adalah obat generik yang digunakan sebagai mukolitik atau pengencer dahak dan antidot pada pasien overdosis paracetamol. Fungsi mukolitik dari asetilcysteine bekerja dengan cara mengurangi ikatan disulfida pada matriks mukus atau dahak, yang membuat mukus tersebut encer dan mengurangi penempelan lendir pada dinding tenggorokan. Dalam penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Yang selanjutnya untuk dosisnya, untuk dewasa dan anak usia lebih dari 7 tahun, 600 mg per hari sebagai dosis tunggal atau dibagi menjadi 3 dosis. Untuk anak-anak usia 1 sampai 24 bulan, itu 100 mg 2 kali 1 atau 2 kali sehari. Dan untuk anak usia 2 sampai 7 tahun, itu 200 mg 2 kali sehari. Untuk efek sampingnya yaitu mengantuk, mual, muntah, sariawan, pilek, dan demam. Kemudian untuk kontraindikasinya, harap berhati-hati dalam menggunakan obat ini bila memiliki riwayat asma atau sakit mah. Beritahu dokter jika sedang mengkonsumsi obat-obatan lain, termasuk produk herbal dan suplemen, untuk menghindari interaksi antar obat atau efek samping obat. Nah, kemudian ini ada ergostein. Ergostein adalah obat mukolitik yang digunakan untuk meredakan gejala batuk pada penyakit saluran nafas akut atau kronik. Obat ini bekerja dengan membantu mengencerkan dahak. Nah, dalam penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Kemudian untuk dosisnya, dosis ergostein yang digunakan adalah 300 mg 2 kali sehari dengan lama pengobatan maksimum 10 hari. Untuk efek sampingnya yaitu mual, diare, nyeri perut, gangguan pencernaan, sensasi terbakar pada dada atau ulu hati, sakit kepala, gangguan indera perasa, dan munculnya ruam. Untuk kontraindikasinya, ergostein tidak direkomendasikan untuk digunakan oleh wanita hamil dan menyusui. Bagi wanita yang sedang merencanakan kehamilan, sebaiknya berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu sebelum menggunakan obat ini. Yang kedua, ergostein hanya boleh digunakan untuk orang-orang yang telah berusia 18 tahun ke atas. Harap berhati-hati bagi penderita gangguan hati, ginjal, dan penderita tukak lambung. Yang keempat yaitu waspadai penggunaan sirup kering ergostein bagi penderita diabetes atau sedang menjalani diet rendah kalori. Yang kelima, jangan menggunakan ergostein bersamaan dengan obat-obatan lainnya tanpa petunjuk dari dokter. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan interaksi yang membahayakan. Kemudian jika terjadi reaksi alergi atau overdosis setelah mengkonsumsi ergostein, segera temui dokter. Nah, yang selanjutnya yaitu terapi obat herbal untuk pengencer dahak. Itu ada bawang. Yang kedua itu ada madu. Dan yang ketiga itu ada lobak. Kemudian yang keempat itu ada jahe. Dan yang kelima itu ada daun mint. Nah, yang terakhir edukasi untuk pasien. Yang pertama, menjaga pola makan, hindari makan gorengan. Dan untuk yang kedua, perbanyak mengkonsumsi makanan bergizi dan buah-buahan. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Dan yang keempat, perbanyak minum air hangat.
Ya, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.